Shalom Jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan melalui hari-hari kami bersyukur Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini di hari yang baru yang Tuhan berikan, mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ajar kami dengan firman-Mu agar kami dapat melakukan. Tuntun kami ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu dan kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema menjadi pribadi yang peduli sesama. Yang diambil dari bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan. Dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Bapak Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Saudara yang terkasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lazarus berada di surga bukan karena ia miskin, tetapi karena ia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya, ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena ia mengandalkan diri dan kekayaannya selama hidupnya. Ia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain. Tanpa sadar, kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan kita
membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Allah. Kecanggihan zaman ini makin mengikis ketergantungan manusia pada Allah. Banyak orang terseret dan justru melupakan penciptanya. Di zaman ini ada banyak Lazarus. Ada banyak orang miskin yang sedang menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak, dipinggirkan, dan mati kelaparan. Injil mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli semasa hidupnya. Kita diajak untuk berbagi, untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama. Bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli, bersimpati, berempati kepada sesama. Kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, bagi Lazarus di sekitar kita. Renungan hari ini, Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa betapa kekayaan dan egoisme bisa dengan mudah membutakan mata hati kita dan menutup pintu kepedulian kepada sesama. Kekayaan bisa mengungkung kita untuk peduli kepada diri sendiri dan untuk memiliki dan menikmati hal yang terbaik tanpa peduli dengan orang lain. Marilah pada masa Prapaskah ini kita peduli dan tetap peduli kepada sesama. Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan dan meresapi kehidupan. Kepedulian yang sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahapan yang panjang dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup meninabobokkan kita dalam rasa mapan sesaat. Jangan sampai penyesalan kita datang ketika kita tidak mempunyai kesempatan untuk berbenah diri. Karena menjadi pribadi yang peduli pertama-tama karena kasih Allah kepada kita dan kita lakukan bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur kami yang egois ini. Firman-Mu meneguhkan kami yang lemah ini. Bahkan firman-Mu yang memicu hati kami untuk memiliki hati yang berempati kepada sesama kami. Tuhan, tolonglah agar kami dapat hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Agar kami hidup yang satu kali ini menjadi manfaat bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami membagikan kasih itu, karena kami sudah memiliki kasih itu dari-Mu, oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan. Pimpin hari kami, pimpin waktu-waktu kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.